Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saya Rudi Mulyadi, dosen ilmu komunikasi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Para sahabat muda, penggiat sosial media, di hari ini memang kita lihat bahwa di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa media sosial sangat menggila atau sangat begitu berkembang pesat di masyarakat kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dan sahabat-sahabat semua dan masyarakat muda Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, kita tahu bahwa semua orang sekarang mudah menggunakan handphonenya atau gadgetnya untuk melakukan sesuatu informasi. Tapi sekali lagi, media sosial atau media baru adalah media yang bisa membuat orang lupa dengan bahayanya media sosial. Media sosial bisa dijadikan sebagai alat informasi, tapi sekali lagi bukan menjadi alat untuk komunikasi berkaitan dengan berita. Media sosial, jika Anda salah dalam menyampaikan media sosial, maka artinya Anda nanti bisa kena undang-undang IT. Tetapi berbeda dengan media mainstream. Media mainstream berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, ia memiliki kaidah dasar-dasar jurnalistik. Media mainstream adalah media cetak, media massa yang memiliki dasar hukum yang kuat. Artinya setiap Anda menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan media mainstream, maka informasinya jelas, karena kegiatan dari media mainstream adalah mencari, mengumpulkan, dan narasumbernya jelas. Itu perbedaan antara media sosial dengan media mainstream. Kalau boleh tahu nama ibu siapa, Bu? Ibu yang aku. Iya. Ibunya? Dari RT 18 ya? Iya. Tidak salah. Jadi di sini kami ingin menanyai mengenai berita bohong di masa pandemi. Biasanya ibu membuka atau membaca berita itu dari mana, Bu? Media sosial atau TV atau radio gitu? Medsos biasanya, kalau TV itu jarang ya lihat. Kalau sama juga, soalnya TV di sini susah sinyalnya. Biasanya dapat berita itu tentang apa, Bu? Selama pandemi seperti ini? Ini campur berita namanya emak-emaknya nih. Emak-emaknya dicari ya. Pokoknya ya. Kalau saya cuma mantau itu, perkembangan COVID di Indonesia itu aja, positif berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, itu aja. Cuma lihat, oh iya perkembangannya kayak gini gitu. Biasanya ibu melihat berita tuh memperhatikan sumbernya atau tidak, Bu? Enggak, asal aja. Berarti asal buka sih. Iya, Asal buka serat. Tidak ada yang bagus ya dibaca, kalau enggak ya lewati gitu aja gitu. Biasanya kalau habis ibu baca itu ibu langsung share atau bagaimana? Pikir dewe. Kalau saya aku heranin berita-berita kayak gitu tuh. Aku lewati aja, cuma lihat Udah baca ya wis gitu aja, udah tahu berarti gitu loh. Kalau misalnya ibu sudah membaca nih beritanya, ibu pernah nggak cari kebenarannya dari berita tersebut? enggak. Aku aja, yang penting kami sehat gitu, enggak, ibaratnya yang penting kita jaga diri baik-baik. Aku enggak terlalu aktif gitu nih, enggak terlalu aktif nih cari-cari berita kayak gituan. Pernah nggak, Bu, selama pandemi ini ibu kayak mendapat berita bohong gitu, Bu, atau berita hoax? Ya pernah Mbak, tapi kan nggak tak pikir sudah, yang penting kalau sekarang itu mikirnya penting keluarga sehat, tetangga sudah sehat semua, ya alhamdulillah gitu. Terus saya kan juga enggak tahu juga itu hoax apa enggak, asal ada berita dibaca ya sudah, enggak ambil pusing, enggak dibikin depok.
Terus hal yang dilakukan ketika mendapat berita bohong itu bagaimana, Bu? Kayak apa ya? Pokoknya kalau udah ada kerjaan ya lupa udah berita-berita kayak gitu. Sahabat kreator semua di seluruh Indonesia, Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, Anda semua adalah orang-orang yang kreatif dalam memanfaatkan media sosial dan media internet saat ini. Tetapi sekali lagi, di tengah pandemi COVID-19, banyak sekali informasi-informasi yang tidak mendidik dan berbau hoax. Artinya Anda bisa kreatif, tetapi sekali lagi kita harus memberikan informasi yang benar, mendidik, dan sebagai alat komunikasi yang efektif. Itu menandakan bahwa Anda orang-orang yang beriman. Tentu itu di tengah pandemi COVID-19 yang begitu sangat membuat kita pusing di seluruh dunia, bahkan di Kalimantan Timur, di Indonesia tentunya, pada saat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, tentu kita harus memberikan sebuah semangat perjuangan dalam rangka kita memberikan informasi-informasi yang mendidik di tengah pandemi yang begitu ganas ini. Tentunya sebagai anak muda yang kreatif, anak muda yang penuh inovasi dalam memanfaatkan media sosial, kita harus saring sebelum kita melakukan atau mengupload video-video yang menarik untuk menjadi sebuah fenomena dalam rangka kita memanfaatkan media baru ini di tengah masyarakat modern. Sekali lagi, jangan percaya dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan berita yang tidak mendidik. Jadi sekali lagi, saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing itu artinya kita harus memilah yang mana yang harus kita sampaikan, bahwa itu informasi atau itu berita. Informasi dan berita itu adalah sebuah kalimat yang sangat berbeda. Kalau informasi dia hanya menginformasikan saja, tetapi kalau berita adalah mengandung unsur 5W, 1H dalam istilah ilmu komunikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Tetapi kalau Anda hanya menginformasikan yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas informasinya, maka Anda akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang media sosial atau media baru. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saring sebelum sharing.